Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum masuk di dalam ibadah, saya akan membacakan beberapa warta gereja untuk kita semua. Untuk petugas pelayanan di minggu depan tanggal 29 November, tema firman Tuhan, janji Tuhan bagi yang setia. Pengkhotbah Pendeta Yosua, liturgis Diaken Lukas, pemusik Ibu Aciu, penerjemah Bapak Erik Nathanael, penyambut Ibu Meli, dan doa syukur Ibu Santi. Ya, bagi setiap kita yang melayani di minggu depan, mari kita persiapkan diri kita dengan baik, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dalam pelayanan kita. Lalu untuk persekutuan doa di hari Kamis, ya persekutuan doa tetap masih kita lakukan via Zoom. Ya, jadi sebenarnya ini kenapa kita masih buat via Zoom? Ya, walaupun dalam persekutuan doa kita nggak banyak. Ya, kerinduan kita biar bisa lebih banyak jemaat yang ikut ambil bagian di dalam persekutuan doa, ya, karena bisa langsung dari rumah. Jadi mungkin yang muda-muda pun, anak-anak muda bisa ikut ambil bagian dalam persekutuan doa ya setiap hari Kamis jam 7 malam. Karena link Zoom itu pasti akan selalu dibagikan sebelum persekutuan doa dimulai. Nah, untuk petugas minggu ini firman Tuhan Pendeta Yosua dan liturgisnya Diaken Lukas. Jadi mari kita bersama-sama bisa mengikuti persekutuan doa di hari Kamis jam 7 malam. Yang berikutnya untuk ibadah Natal bulan Desember yang akan datang. Ibadah Natal akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember jam 17.30 sampai 18.30. Jadi jam setengah 6 sore ya sampai setengah 7 ya, karena masih dalam pandemi, jadi waktu pun dibatasi, tapi kita tetap akan mengadakan ibadah Natal bersama-sama. Lalu untuk ibadah tutup tahun hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, jamnya? Oh, ini di hari Minggu ibadahnya jam tetap seperti biasa di jam 8 pagi, ya. Ya, demikian jadwal ibadah. Oh, lalu yang berikutnya juga ini ibadah Natal sekolah Minggu. Itu akan diadakan pada tanggal 13 Desember hari Minggu jam 10 pagi via Zoom juga ya. Nanti kita akan bersama-sama merayakan Natal dengan anak sekolah Minggu. Lalu yang berikutnya kita juga dukung dalam doa. Yang pertama untuk baptisan kudus ya, hari Minggu 6 Desember. Ada 5 anak-anak dari remaja yang akan menerima baptisan. Kita doakan supaya pada tanggal 6 Desember semuanya bisa mengikuti dan bisa berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, kita juga terus doakan untuk Ibu Asmara Ginting yang masih dalam masa pemulihan. Lalu kita doakan juga untuk jemaat yang berusia lanjut supaya mereka juga tetap dalam keadaan sehat, tetap diberikan sukacita daripada Tuhan. Kita doakan juga untuk ibadah dan perayaan Natal. Yang terakhir kita juga doakan untuk penanganan COVID di Indonesia. Yang berikutnya adalah persembahan pada tanggal 15 November yang minggu yang lalu. Kebaktian dihadiri oleh 24 orang. Ya, Bapak Ibu bisa melihat persembahannya ya yang tertera di layar. Jika ada nama dan nominal yang tertera tidak sesuai, bisa menghubungi Diaken untuk dikoreksi. Ya, demikian warta gereja pada pagi hari ini, dia bisa menjadi informasi untuk kita semua. Dan mungkin juga kita bisa kasih tahu kepada jemaat sekalian yang mungkin tidak hadir pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk masuk dalam ibadah, kita masuk dalam saat teduh.
kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa jiwa kita memuji Tuhan Allah kita yang besar. Kita mau katakan dari KPPK 14, sungguh besar Engkau Allah. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Tuhan untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Ya, persembahan ada 2 kantong yang berwarna merah dan berwarna biru. Mulai minggunya akan diadakan untuk kantong biru untuk persembahan Natal. Ya, jadi kita mari persiapan yang terbaik. Seperti biasa nanti persembahannya dibawa maju ke depan. Sambil memberikan persembahan, mari kita menaikkan pujian bersama-sama dari KPPK nomor 247. Limpahlah piala. Kembali kami bersyukur padamu ya Tuhan. Pagi ini kami boleh dikumpulkan untuk bersama-sama beribadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas penyertaan, atas pimpinan-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami tetap dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami telah memasuki penghujung tahun, sebentar lagi akan memasuki bulan Desember. Biarlah kami serahkan segala hari-hari kami ke depan kami ke dalam tangan Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, banyak yang mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Biarlah kami semua bersandar kepada Engkau Tuhan, berpengharapan kepada Engkau saja. Biarlah dengan damai sejahtera-Mu, dengan belas kasihan-Mu, dengan kasih karunia-Mu, kami semua boleh melewati tahun 2020 dengan penuh sukacita, dan kami juga boleh menyambut Natal dengan penuh sukacita. Tuhan tolong kami Tuhan. Tuhan juga boleh memakai uang yang kami persembahkan
untuk gereja Tuhan. Biarlah bisa dipakai untuk dengan bijak untuk keperluan di gereja. Sebentar lagi kami juga akan mendengar firman Tuhan. Kau pakai hamba Tuhan, Pendeta Yosua. Kau urapi dia secara khusus Tuhan, sehingga apa yang disampaikan sungguh berasal dari Tuhan. Memberi kekuatan, penghiburan, damai dan sukacita pada kami ya Tuhan. Sehingga kami hari lepas hari boleh menjalani hidup kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga segala khawatir, segala takut boleh diangkat dari hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh berpandang pada Engkau saja yang memimpin hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan, walaupun kita harus berjalan di dalam lembah kegelapan, tapi perlindungan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita, karena Dia adalah Allah Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang memegang janjinya dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini, kita mengatakan, Yesus Engkau Juru Selamat. Walaupun harus berjalan dalam lembah kegelapan, harus berjalan
Kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kami, Tuhan yang mengatur setiap langkah kehidupan kami. Bahkan Tuhan juga yang mengatur segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini. Besar dan sempurna Tuhan setiap perbuatan tangan Tuhan atas kehidupan kami. Dan tidak putus-putusnya kami menaikkan ucapan syukur kami, karena kebaikan daripada Tuhan begitu luar biasa dan dahsyat atas kehidupan kami. Ya Bapa, kami menyerahkan waktu kami ini dalam tangan-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Minta pertolongan pada Roh Kudus bekerja, memimpin dan menolong kepada setiap kami. Daripada pagi hari Tuhan, kami memahami dan memaknai setiap firman Tuhan yang kami imani, yang kami percaya menjadi suluh bagi jalan kami dan terang bagi hati kami. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami, sertailah kehidupan kami, agar kehidupan kami terus ada di dalam penyertaan dan kasih setia daripada Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita sekalian, kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Ulangan pasal 14 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-29. Ya, Ulangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-29. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Persembahan persepuluhan. Haruskah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan 1/10 dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Terima kasih Tuhan, kita sudah sering mendengar berbagai berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, berkat keselamatan itu pasti. Ya, setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, kita mengakui Dia menjadi Tuhan kita, menjadi juru selamat dalam kehidupan kita, kita sudah mendapatkan berkat keselamatan. Kemudian ada pertumbuhan rohani. Ya, itu pun adalah berkat. Ya, dulu kita nggak tahu apa yang namanya berdoa. Sekarang kita tahu yang namanya berdoa. Dulu kita nggak tahu yang namanya baca Alkitab secara rutin setiap hari, bersaat teduh. Dan sekarang kita berkomitmen untuk punya waktu teduh bersama dengan Tuhan. Itu adalah berkat pertumbuhan rohani. Ada perlindungan Tuhan buat kita. Ada kesehatan, ada materi, dan itu pun adalah keluarga, itu pun adalah berkat daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, tapi pada bagian firman Tuhan ini diingatkan kepada kita bahwa berkat tersebut tidak berhenti kepada diri kita. Ya, berkat tersebut tidak berhenti kepada diri kita, tapi dikatakan kita harus belajar membagikannya kepada orang lain. Ya, kalau konteks bagian firman Tuhan ini adalah ketika orang-orang Israel, mereka diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk menikmati berkat-berkat itu bersama dengan orang
asing, dengan anak yatim, dengan janda, dan tidak lupa adalah dengan orang-orang Lewi. Siapa orang Lewi? Orang Lewi itu adalah salah satu suku. Ya, Israel punya 12 suku. Ya, satu suku yang dikhususkan untuk melayani bait Allah itu adalah suku Lewi. Ya, mereka tidak bercocok tanam, mereka tidak beternak, mereka tidak membuka usaha, mereka tidak berdagang, tapi mereka khusus full time sepenuh waktu melayani di bait Allah, menuangkan minyak supaya pelita tetap menyala, membersihkan bait Allah, yang melayani di dalam pelayanan firman kepada umat, melayani mesbah persembahan kepada Allah, ya, masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Yaitu ruang Maha Kudus itu adalah tempat yang sangat mengerikan bagi orang Lewi dan orang imam. Kenapa Bapak Ibu? Karena begitu masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ya, mereka ketika kedapatan ada dosa di depan mereka, taruhannya Bapak Ibu bukan hukuman, ya, tapi hukuman itu adalah mati. Maka itu kalau kita membaca dalam firman Tuhan, ketika para imam mereka melayani di ruang Maha Kudus, mereka harus pakai sebuah jubah yang menjuntai, lalu di belakangnya itu mereka diikat dengan tali. Ya, di belakang jubah itu mereka diikat dengan tali. Lalu ada lonceng yang diikatkan di sana. Ya, ketika para imam itu mereka harus melayani di bait Allah, mereka bergumul luar biasa, mereka berdoa luar biasa, mereka berpuasa sedemikian rupa, memohon kepada Allah supaya hidup mereka tidak kedapatan dosa. Ya, ketika mereka melayani masuk dalam ruang Maha Kudus dengan takut dan gentar mereka. Ya, karena mereka tahu berhadapan kepada Allah itu bukan hal yang sederhana, bukan hal yang gampangan, tapi ada hal yang sungguh-sungguh. Dan dikatakan ketika para imam itu mereka didapatkan keadaan kudus di hadapan Allah, mereka selamat. Tapi ketika mereka kedapatan ada dosa di hidup mereka mati. Ya, di ruang Maha Kudus. Untuk mengeluarkan dari ruang Maha Kudus dikatakan umat Allah mereka tinggal narik. Ya, tali yang menjuntai belakang jubah si imam bawa keluar. Artinya bahwa imam ini mereka tidak kudus dan mereka mati. Sebab imam adalah bagian dari suku Lewi yang dikhususkan, ya berarti di atasnya orang Lewi yang pada umumnya adalah imam. Sehingga dikatakan resiko besar bagi seorang imam ketika mereka melayani itu ada taruhannya adalah maut dan nyawa. Maka itu Bapak Ibu kasih Tuhan, orang-orang Israel diingatkan untuk selalu memperhatikan orang Lewi. Karena hidup mereka hanya bergantung kepada Allah, hidup mereka hanya bergantung kepada pemeliharaan daripada umat-umat Israel. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, kita memperhatikan kembali pada bagian firman Tuhan ini. Ya, bagian mereka dikatakan dalam bentuk persembahan kepada Allah. Ya, orang yang menyadari bahwa semua yang dia miliki itu adalah berkat Tuhan, pasti akan mampu berbagi. Pasti akan mampu untuk berbagi. Salah satunya itu adalah melalui persepuluhan. Salah satunya itu adalah melalui persepuluhan. Persepuluhan itu adalah persembahan yang diterima, ya, baik dari kalangan orang Israel dan merupakan persembahan yang enggak lagi di kalangan orang Kristen pada hari ini. Ya, persembahan ini adalah persembahan persepuluhan dari segala berkat atau segala keuntungan yang kita terima dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan konteks bagian firman Tuhan pada pagi hari adalah saat itu orang Israel mereka akan menetap dan bercocok tanam serta berternak di tanah perjanjian. Tanah itu luas, ditempati oleh 12 suku Israel. Ya, ada satu suku Israel yang hilang. Bapak Ibu tahu suku apa? Suku Benyamin. Ya, kalau kita membaca dan nanti dalam kitab Hakim-Hakim, kita akan mendapati apa yang terjadi dengan suku Benyamin sampai mereka menjadi suku yang hilang. Ya. Tanah yang luas itu ditempati oleh 12 suku Israel. Ya, masa itu sebelum terjadi pada zaman Hakim-Hakim. 12 suku Israel masih lengkap. Ya, Allah katakan bahwa mereka akan masuk ke tanah tersebut, tanah yang begitu luas, tapi mereka nggak bisa patok sendiri. Tanah ini aku mau nih buat suku nih. Ya, kenapa? Karena pemandangannya bagus, tanahnya subur dan ada aliran airnya. Nggak bisa begitu. Mereka menempati tanah
akan berikan instruksi kepada mereka, ini tanah tempat kamu, itu tanah tempat suku Dan, ini tanah tempat suku Benyamin dan lain sebagainya. Sehingga dikatakan mereka tidak punya tempat yang tetap pada saat itu. Ya, tapi mereka diingatkan ketika mereka bercocok tanam dan ketika mereka berternak di tanah perjanjian, mereka diingatkan bahwa setiap tahun yang mereka yang sudah memperoleh hasil dari tanahnya harus mempersembahkan 1/10 kepada Tuhan secara benar. Ya, ayat yang ke-22 ini ketika saya merenungkan gitu ya, ada kata tahun demi tahun. Artinya bahwa Allah sedang mengajarkan kepada bangsa Israel secara konsisten, ya konsisten tahun demi tahun, ya mempersembahkan berkat yang sudah mereka terima dari Allah. Bapak Ibu, ketika kita memberikan persembahan persepuluhan kepada Allah, itu bukan berarti kita menyumbang Allah, bukan berarti Allah membutuhkan sokongan dana kita, gitu. Bukan berarti ya Allah bisa disokong dengan uang, dengan berkat yang kita terima, enggak Bapak Ibu. Tapi setiap berkat yang kita terima itu ada sebuah refleksi iman bahwa apapun yang kita kerjakan, yang kita dapatkan dan yang kita terima hari ini, semua itu berasal dari Tuhan. Ya, bahkan semua yang kita miliki, semua yang kita usahakan, yang kita upayakan hari ini, semuanya adalah berkat daripada Tuhan, bukan dari hasil kerja keras kita. Ya, firman Tuhan berkata, kerja keras tidak akan ada hasilnya tanpa ada penyertaan daripada Tuhan. Ya, bangsa Israel sudah diajarkan demikian oleh Tuhan. Memang semuanya itu ada daya upayamu, memang adalah pekerjaan tanganmu, memang ada hasil keringatmu. Tapi perhatikan bagian ini, bahwa semua yang kau miliki pada hari ini, semuanya itu berasal dari Allah. Maka Allah cuma minta 1/10 dipersembahkan kepada Allah. Hasilnya dibawa ke bait Allah, dipersembahkan kepada orang Lewi. Ya, karena orang Lewi mereka tidak bekerja, mereka tidak bercocok tanam, mereka tidak berkebun, mereka tidak berternak, mereka tidak menjadi pedagang, mereka full time melayani di bait Allah. Bukan hanya dinikmati oleh orang Lewi, tapi dikatakan dinikmati oleh para yatim, para janda, ya orang-orang asing, ya, yang ada di sekitar mereka untuk pemeliharaan bagi banyak orang. Bapak Ibu kasih Tuhan, persembahan ini dikatakan hanya boleh mereka makan di tempat yang Tuhan tentukan. Dan tujuannya dikatakan adalah belajar takut akan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan itu sangat mengerti kondisi bangsa Israel. Ya, sangat mengerti kondisi bangsa Israel. Ya, ketika Allah perintahkan sebuah instruksi kepada mereka, Allah selalu berikan clue, berikan clue, berikan kisi-kisi kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Ya, ketika lokasi tempat tinggal mereka terlalu jauh daripada tempat yang Tuhan pilih, Bapak Ibu, dikatakan maka mereka dapat menukarkannya dengan uang dulu. Ya, nggak mungkin mereka bawa ke tempat yang lain dengan barang yang begitu banyak. Ini dicatat hasil kebun, hasil petani dan hasil ternak mereka. Sehingga dikatakan di sana mereka bisa menukarkannya dengan uang terlebih dahulu dan membeli serta memakan apapun yang ingin mereka nikmati di tempat yang Tuhan pilih. Nikmati di tempat di mana Tuhan pilihkan kepada mereka untuk dinikmati bersama-sama. Itu bisa kita baca di ayat 24 sampai dengan ayat 26. Ya, dan kesenangan bersama keluarga, wajib berbagi dengan suku Lewi karena mereka tidak memiliki tanah dan pekerjaan lain. Kita perhatikan di ayat 27. Ya, selalu ketika Allah mengingatkan kepada bangsa Israel tentang persembahan, selalu dikatakan ingatlah kepada orang Lewi, ya yang diam di tempatmu. Ya, bangsa Israel mereka punya 12 suku. Ya, tempat yang paling utama itu adalah bait Allah. Tapi bangsa Israel mereka pun menyembah di sinagog. Ya, di sinagog boleh dikatakan kalau bait Allah itu adalah masjid raya yang besar. Sinagog itu ada seperti musola. Ya, masjid-masjid kecil yang kita temui mungkin di sekitar kita. Demikian bangsa Israel. Mereka punya tempat ibadah yang kecil. Mereka punya tempat yang tersendiri kepada mereka. Dan di sana pun dikatakan dilayani oleh para Lewi. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan,
Sampai dikatakan pada tahun yang ketiga, akhir tahun yang ketiga, mereka menikmati persepuluhan itu bersama dengan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda di kota mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, bangsa Israel diingatkan untuk berbagi sukacita, berbagi berkat yang mereka terima, ya, kepada para janda, anak yatim, orang asing, ya, yang menikmati berkat mereka. Dikatakan supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu, memberkati segala usaha yang dikerjakan oleh tanganmu. Tapi ini bukan kata saya, gitu ya. Ini adalah kata firman Tuhan. Memberkati orang Lewi, memberkati orang asing, memberkati para janda, para yatim. Ya, itu sudah berbicara tentang aksi diakonia gereja mula-mula, melayani meja. Ya, ingat di Perjanjian Baru ketika para rasul itu kata mereka sangat kewalahan karena mereka harus melayani mimbar, juga harus melayani jemaat, melayani umat yang ternyata banyak anak yatim, banyak janda-janda yang terabaikan. Maka dibentuklah. Kenapa? Karena mengingat ini adalah firman Tuhan, bahwa kondisi seperti apapun harus melayani para janda, para yatim, para orang asing, ya, supaya mereka pun menikmati berkat dan anugerah. Tapi mereka Tuhan, ya, persepuluhan itu bukan seni memberi uang, tapi persepuluhan itu adalah seni kita untuk memberi. Ya, memberi uang dan memberi itu sangat berbeda. Ya, memberi uang, yang mungkin kita katakan yang memberi uang mah orang-orang kaya lah yang bisa memberi uang. Ya, kita yang susah-susah, yang setiap hari masih bergumul, hari ini makan, besok belum tentu bisa makan. Hari ini makan enak, belum tentu besok bisa makan enak. Ya, hari ini makan, besok tidur, besok makan lagi, belum tentu kita bisa memberi. Memberi uang kita katakan hanya orang kaya, orang yang punya uang, yang mampu yang bisa memberi uang, gitu ya. Tapi seni memberi itu berbicara global pada setiap kita. Apapun pekerjaan kita, usaha kita, pekerjaan kita yang kita upayakan mendatangkan berkat sedikit atau mendatangkan berkat banyak, dikatakan kita diarahkan, diajarkan oleh firman Tuhan untuk memberi. Ya, orang Tionghoa itu terkenal sebagai orang yang pelit. Terkenal sebagai orang yang pelit. Ya, di mana-mana katanya dasar Tionghoa menit, gitu ya. Cina menit. Bapak Ibu kasih Tuhan, katanya banyak latar belakang kesusahan, pernah mengalami hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit. Bapak Ibu, saya mengajak kepada kita keluar dari stigma. Ya, mau bicara tentang sulit, mau bicara tentang susah, saya percaya semua orang pernah melalui. Ya, saya percaya semua orang pernah melalui. Saya percaya semua orang pernah menghadapi kondisi di mana nggak punya uang. Pernah mengalami kondisi di mana kita harus bergumul dengan ekonomi kita. Pernah harus bergumul ketika kita memikirkan besok kita makan apa, besok kita usaha apa, pekerjaan kita tidak ada, kita mengalami PHK dan lain sebagainya. Apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu, dikatakan oleh firman Tuhan, kita sedang diajarkan oleh firman Tuhan untuk memberi. Memberi itu bisa global. Kita bisa memberi waktu kita, memberi uang kita, memberi perhatian kita, memberi kasih kita, memberi kepedulian kita. Banyak orang, Bapak Ibu, hari ini sudah tidak lagi peka. Sudah tidak lagi peka. Ya, tahu tapi tidak peka, tahu tapi tidak tergerak, tahu tapi acuh tak acuh. Ya, tahu tapi acuh tak acuh. Tuhan mengingatkan kepada kita, mengingat semua yang kita terima dalam kehidupan kita. Maka ayat 20 dikatakan, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Haruslah engkau benar-benar. Artinya kita mengingatnya, merenungkannya dan memikirkannya dengan serius dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, apa sih tujuan yang diperintahkan oleh firman Tuhan kepada kita? Tujuannya adalah agar mereka takut akan Tuhan. Ya, kan ada kesadaran bahwa Dia adalah sumber berkat. Ya, takut akan Tuhan bukan karena wah takut nih nanti akan dihukum. Ya,
takutnya nanti tidak akan lagi diberkati oleh Tuhan. Gak demikian Bapak Ibu. Takut artinya bahwa kita tahu semua yang kita miliki, semua yang kita punya itu datang dan berasal dari Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau berbicara tentang persembahan sepersepuluhan yang diberikan kepada orang Lewi, yang gereja karismatik sangat-sangat mengklaim demikian. Orang Lewi itu adalah hamba Tuhan. Ya, tadi hamba Tuhan, orang Lewi yang di karismatik, mereka bisa tidak full time. Mereka bisa menjadi seorang pengusaha, tapi juga hamba Tuhan. Ya, banyak mereka yang memahami bahwa saya tidak sepenuh waktu melayani di Bait Allah, tidak sepenuh waktu melayani di gereja, maka saya tidak mengambil persepuluhan itu, tapi mereka hidup dari hasil usaha mereka sehari-hari. Itu baik. Jadi ada banyak mereka yang mengambil juga. Sehingga Bapak Ibu kasih Tuhan, ada banyak stigma jadi yang diberikan kepada hamba Tuhan secara global. Jadi pendeta mah enak, ya mobil mewah di mana-mana, punya apartemen, punya bisnis di sana dan di sini secara global. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, kita gereja Injili, kita memahami bahwa hamba Tuhan tidak menerima sepersepuluhan dari jemaat. Semua sepersepuluhan jemaat itu diserahkan pengelolaannya di gereja. Ya, sesuai dengan yang kita terima, banyak ataupun sedikit yang diterima itu yang dikelola oleh majelis, oleh rekan-rekan diaken, lalu didistribusikan, yang dibagikan yang untuk persembahan kasih hamba Tuhan, untuk pengelolaan rumah Tuhan. Tapi dengan Tuhan kita mengingat semua yang kita miliki itu datang dari Tuhan. Lalu Bapak Ibu kasih Tuhan, lalu ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dari bagian ini. Yang pertama dikatakan memberikan persepuluhan itu adalah ungkapan sukacita dan syukur. Ya, ini yang dilakukan oleh bangsa Israel, yang mereka mempersembahkannya tahun demi tahun. Karena apa? Hasil ladang mereka itu pasti mereka panen setiap tahun. Dan mereka bersyukur ketika ada panen raya, arti mereka dapatkan lebih gandum, anggur, buah zaitun dan sebagainya. Mereka terima, mereka persembahkan itu kepada Tuhan, mereka persembahkan kepada orang lain. Yang kemudian yang kedua dikatakan memberikan persepuluhan itu adalah ungkapan rasa takut akan Tuhan. Kita perhatikan dari ayat 23. Ya, di bagian terakhir dikatakan supaya engkau belajar selalu takut akan Tuhan. Kita menghormati dan bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, dan kita taat kepada Allah yang adalah sumber berkat itu sendiri. Kita tahu dari mana berkat itu berasal, itu daripada Allah. Maka kita pun menghormati dan bersyukur kepada Allah, mengembalikan sebagian yang menjadi hak Tuhan. Itu adalah bukti rasa takut kita akan Tuhan. Kemudian memberikan perpuluhan itu adalah wujud kepedulian kita kepada pelayan Tuhan. Perhatikan, para pelayan Tuhan, orang-orang Lewi yang menikmati perpuluhan orang-orang Israel, yang mereka kalau umat memberikan banyak, mereka pun menikmatinya lebih baik. Ketika umat pun mungkin tidak memberikannya banyak, mereka pun belajar bersyukur. Mereka pun belajar bersyukur. Ya, orang Lewi, para hamba Tuhan, kehidupannya dicukupkan oleh 11 suku yang lain. Ingat, Bapak Ibu, orang Lewi, mereka full time melayani Bait Allah. Mereka tidak bekerja, mereka tidak berusaha, mereka nggak punya bisnis, mereka hanya mengandalkan pertolongan Allah karena mereka melayani di Bait Allah. Ya, mereka tidak mendapat bagian milik pusaka. Maka 11 suku yang lain yang memiliki bagian milik pusaka, ya, bagian milik pusaka itu adalah tanah. Ini loh tanah suku Dan, ini loh tanah suku Ruben, ya ini loh tanah suku Benyamin dan lain sebagainya. Tapi bagi suku Lewi, mereka nggak punya tanah, mereka nggak punya tempat untuk mereka mendirikan tenda mereka, kemah mereka. Mereka tinggal ya, di dalam pelataran Bait Allah, sekitar Bait Allah. Karena mereka tugasnya melayani Bait Allah, jaga supaya pelita tidak padam, mereka nyalakan, melayani persembahan umat, melayani pada Allah. Itu tugas mereka. Maka dikatakan bahwa ketika umat memberikan perpuluhan, itulah wujud kepedulian kepada pelayan Tuhan, kepada
para orang Lewi. Itu yang diingatkan oleh firman Tuhan. Kemudian yang keempat katakan memberikan perpuluhan itu sebagai wujud dari rasa peduli kita. KPB kasih Tuhan seperti sudah dijelaskan dari bagian ini, ada perpuluhan 3 tahunan yang digunakan untuk orang Lewi, ya, untuk hamba Tuhan, dan ada juga untuk orang-orang miskin dan janda-janda dan orang asing. KPB kasih Tuhan, kami ada satu orang jemaat di Jakarta. Puji Tuhan, selama 11 tahun di GKPI Harapan Indah, ya, kami selalu diingat oleh mereka, gitu, selalu diingat oleh mereka. Jadi keluarga ini keluarga yang sangat sederhana, gitu, sangat sederhana. Tapi mereka tuh sangat senang ketika hamba Tuhan itu berkunjung ke rumah mereka. Jadi kalau kami berkunjung ke rumah mereka nih, ya pokoknya walaupun nggak masak, dia pilih-pilih masak, mau masak kangkung apapun juga, pokoknya asal hamba Tuhan makan di rumah mereka. Ya, tempatnya juga nggak mewah, gitu ya. Di apa namanya, di tangki, ya, tempat yang kalau kita tahu tangki itu di Mangga Besar, Lokasari, belakang Lokasari itu rumah kecil-kecil gitu, rumah yang kumuh. Jadi setiap kali kami datang ke sana, pokoknya harus makan. Enggak ada makanan yang enak, pokoknya makanan sederhana pun siapkan buat kami supaya kami makan. Kalau kami nggak makan itu mereka marah gitu ya. Pokoknya harus makan, ya. Karena saking dekatnya gitu ya, mereka nggak panggil Musa, mereka nggak panggil Semu, mereka panggil nama aja. Iya Yosua makan, gitu ya. Karena ya oma ini, tante ini sudah cukup lanjut usia juga, dan saya menganggap dia tuh seperti mama sendiri, gitu ya. Jadi 11 tahun kami di sini, mereka masih selalu ingat, mereka penuh sukacita melayani. Ya ternyata bukan cuma melayani aja, tapi hamba-hamba Tuhan yang mereka kenal pun mereka melakukan hal yang sama. Ya walaupun harus duduk nampar gitu di bawah, kita lesehan, kita ngobrol, berdoa bersama, sharing kehidupan, ya mereka sukacita. Ya mereka sukacita. Nah Bapak Ibu kasih firman Tuhan mengatakan bahwa ketika orang Israel mereka berbagi kepada orang Lewi, kepada orang asing, kepada anak yatim dan para janda di tempat muda, mengatakan Tuhan memberkati engkau dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Memberkati segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan segala aspek kehidupan kita, Tuhan mengajarkan kita, bahkan itu bagian yang sederhana dan kecil sekalipun, Tuhan mengajarkan kepada kita dengan penuh kasih. Tapi Ibu kasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak hanya berhak atas 1/10 uang kita, tapi Dia juga berhak atas segala yang kita punya. Ya, ketika Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya Ayub memahami anak-anak yang dia punya 10 orang, hewan-hewan ternak yang dia punya begitu banyak, istri yang dia punya, ya, ladang-ladang yang dia punya, hamba-hamba, budak-budak yang dia punya. Dia katakan itu semua adalah punya Tuhan. Dan ketika Tuhan mengambil, dia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi Ibu kasih Tuhan, marilah kita akan mengembalikan bagian Tuhan. Nah, itu adalah Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan berkat yang istimewa bagi anak-anaknya yang taat, ya, taat kepada Tuhan. Apa yang kasih Tuhan, kita sedang diuji dalam kehidupan Tuhan. Sedang diuji di dalam kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk boleh merespon firman Tuhan dengan baik. Kita sambut di dalam. Bapa di surga, kami butuh kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu, anugerah-Mu, dan kasih setia-Mu Tuhan itu cukup buat kami. Bersyukur bahwa kami boleh menikmati berkat anugerah dan kasih setia daripada Tuhan. Tidak habis dan tidak berkurang pertolongan Tuhan atas kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Seperti halnya Engkau mengajarkan kepada bangsa Israel, hari ini juga Tuhan Engkau mengajarkan kepada kami. Tolong kami memaknai semua firman-Mu dan kami aplikasikan dan dilakukan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa,
bersyukur untuk semua kebaikan dan pertolongan Tuhan atas kami. Meteraikanlah firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kau mengasihi
Kristologi. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita diutus pulang ke rumah kita masing-masing untuk melakukan firman Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman, kekuatan, penghiburan, persekutuan daripada Roh Kudus akan turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan, akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya, amin.